Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angel, NIM 21042246 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, materi yang akan saya lanjutkan yaitu politik kebijakan publik pertemuan ke-7 dengan materi model politik analisis kebijakan. Ada beberapa model yang digunakan dalam menganalisis kebijakan publik, yaitu dari sudut pandang politik. Yang pertama, model proses politik, yaitu political process model. Model ini memandang pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang melibatkan aktor-aktor politik seperti legislator, birokrat, kelompok kepentingan, dan warga negara. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda yang mereka gunakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, model institusional, yaitu berfokus pada bagaimana lembaga politik dan pemerintah mempengaruhi kebijakan publik. Institusi ini seperti birokrasi, legislatif, dan yudikatif memiliki prosedur dan aturan dapat membentuk dan membatasi pilihan kebijakan. Yang ketiga, model rasionalis pilihan publik atau rational choice public policy, yang berasumsi bahwa aktor kebijakan termasuk pembuat kebijakan dan warga negara bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Mereka akan mendukung kebijakan yang mereka anggap paling bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, model analisis wacana, yaitu discourse analysis model, yang berfokus pada bagaimana wacana atau pembingkaian isu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Wacana ini dapat dibentuk oleh media massa, kelompok kepentingan, dan pembuat kebijakan sendiri. Yang kelima, model multi-level governance, yaitu mengakui bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan di berbagai tingkat pemerintahan, dari lokal hingga internasional. Model ini menganalisis bagaimana aktor dan institusi di berbagai tingkatan tersebut berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan. Pilihan model yang tepat untuk menganalisis kebijakan publik tergantung pada pertanyaan penelitian. Model proses politik itu berguna untuk memahami bagaimana kepentingan dan sumber daya aktor mempengaruhi kebijakan. Kalau model institusional berguna untuk memahami bagaimana lembaga mempengaruhi kebijakan. Model rasionalis pilihan berguna untuk memahami bagaimana motif individu mempengaruhi kebijakan. Model analis wacana berguna untuk memahami bagaimana wacana mempengaruhi kebijakan. Model multi-level governance berguna untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan di berbagai tingkatan pemerintah. Selanjutnya, selain model di atas, ada juga model lain yang lebih spesifik seperti model analisis dampak kebijakan yaitu policy impact analysis dan model evaluasi kebijakan yaitu policy evaluation. Dengan memahami model tersebut, analisis kebijakan dapat lebih baik memahami kompleksitas pembuatan kebijakan publik dan faktor politik yang mempengaruhinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.